Itu tadi karena tidak berfungsinya Badan POM seperti seharusnya, akhirnya orang seperti Nikita Mirzani melakukan fungsi-fungsi itu. Kemudian kebetulan pula dalam kondisi tidak baik menjadi bermasalah hukum. Nah, jadi kurang lebih bahwa peran negara diambil alih oleh masyarakat melalui review. Banyaknya review dilakukan warga negara menunjukkan bahwa negara gagal melakukan fungsi itu. Kami apresiasi hormat kepada orang-orang yang mereview yang banyak yang baik. Acungkan jempol untuk mereka. Tetapi untuk orang-orang yang mereview dengan tujuan memeras, nah jempol harus ke bawah. Kalau dia baik, maka warga negara akan mencari tahu dari websitenya BPOM, dari laporan dan atau pengumuman mereka. Tapi karena tidak ada, tidak berproduksi, tidak berfungsi, ya review yang berjalan. Ya itu menunjukkan BPOM itu nggak tahu diri, nggak tahu malu, nggak punya moral lagi. Produk makin banyak kok dia tidur, kok orangnya mereview yang kita andalkan. Artinya kan di situ ada hal yang buruk dalam kinerja pemerintah, dalam hal ini BPOM. Jadi konsepnya adalah warga negara yang baik itu melakukan review untuk tujuan yang baik, bukan tujuan untuk kepentingan perutnya yang sejengkal dan atau mempertontonkan hal-hal yang tidak baik gitu. Jadi bukan karena juga kasus Nikita Mirzani lantas orang-orang tidak bisa mereview. Tetapi kasus ini menjadi pelajaran bersama bahwa jika hendak mereview tanpa tendensi buruk, kita yakin bahwa hasil review itu berguna untuk publik. Tetapi ketika melakukan sudah dimulai dengan niat buruk, ini akan menjadi rusak atau membuat reputasi para warga negara yang sering mereview menjadi buruk. Padahal ini kan seperti ungkapan kiasan pepatah masa lalu. Jangan karena nila setitik, rusak susu sebelanga. Kami apresiasi hormat kepada orang-orang yang mereview yang banyak yang baik. Acungkan jempol untuk mereka. Tetapi untuk orang-orang yang mereview dengan tujuan memeras, nah jempol harus ke bawah untuk mereka. Jadi pun ada kasus-kasus hukum karena pemerasan dengan dalih review, bukan itu membuat warga negara lainnya harus berhenti atau takut. Jangan pernah menyerah dengan usaha-usaha baik, karena hal-hal baik itu harus selalu kita dukung. Itu sementara. Berarti gini Bang, tidak pernah salah orang review dengan tujuan yang baik ya Bang? Ya. Pastinya. Tapi untuk review sendiri di undang-undang ada nggak sih Bang? Mungkin undang-undang bebas ada nggak sih Bang? Sebenarnya itu tidak lepas dari kebebasan berekspresi, mengeluarkan pikiran, baik lisan, tulisan, dan atau berbentuk gambar bergerak dan lainnya. Itu tidak bisa dibatasi. Yang perlu dan atau diatur adalah memberi dampak negatif padahal yang direview tidak bersifat negatif gitu. Atau mengabarkan dan atau memproduk review yang tidak sesuai fakta. Tentu itu perbuatan tidak baik. Itu harus kita celah bersama-sama. Tapi kalau untuk tujuan baik, mari kita galakkan review malah. Berarti menjadi atensi untuk para reviewer ya, bisa menjadi celah untuk pemerasan juga dong. Bisa jadi yang direview juga merasa salah. Lalu untuk menutupi kesalahannya dia melakukan langkah-langkah tidak terpuji. Tapi bisa jadi juga tanpa disadari orang yang mereview dalam perjalanan menemukan hal yang tidak baik. Jadi kita berharap agar orang-orang yang suka mereview tetap menjaga integritasnya dari mulai niat, proses sampai outputnya tidak berbau buruk. Tapi lebih baik BPOM aja kayak hanya menilai tersebut apa reviewer dibolehkan juga nggak? Karena kan ini BPOM yang bertugas di atas dulu untuk semuanya gitu menaungi itu. Jadi begini dia, banyaknya review dilakukan warga negara menunjukkan bahwa negara gagal melakukan fungsi itu. Nah, sistem kontrolnya baik, mekanismenya berjalan, terbuka, dipublikasi, nggak mampu reviewer itu untuk bekerja. Artinya negara, pemerintah, institusi yang berwenang untuk melakukan pengawasan fail, gagal. Fungsi itu diambil alih oleh warga negara melalui review. Itu dia. Oke, berarti dalam artian di sini
kita anggaplah BPOM tidak baik-baik saja, tidak bekerja dengan baik. Kata seperti itu, Pak. Kalau dia baik, tidak akan terjadi review yang luar biasa banyaknya itu. Itu logika berpikirnya. Kalau dia baik, maka warga negara akan mencari tahu dari websitenya BPOM, dari laporan dan atau pengumuman mereka. Tapi karena tidak ada, tidak berproduksi, tidak berfungsi, ya review yang berjalan. Jadi kita jangan salahkan orang yang mereview. Yang disalahkan adalah jika niat review dari awal untuk memeras. Jika review yang disiapkan itu untuk tujuan buruk, itu yang kita salahkan. Tapi berapa persen lah itu? Kan kecil. Jadi jangan karena orang-orang jahat yang mereview, memeras dan lain-lain, kemudian orang baik yang mereview kita anggap sama. Nggak boleh begitu juga, nggak fair gitu. Ditumbuh kembangkan bagaimana hak warga negara untuk memberikan pendapatnya. Tapi pemerintah harus menyadari bahwa ini menunjukkan fungsinya tidak berjalan. Itu dia. Jadi kurang lebih bahwa peran negara diambil alih oleh masyarakat melalui review. Itu luar biasa. Tetapi review yang memeras itu buruk. Apalagi kan sudah sampai ini kan ke aparat negara, yaitu DPR juga ya Bang. Katanya kemarin sempat ada beberapa waktu lalu. Nanti itu menjadi teguran keras juga kan sih buat BPOM sendiri dengan adanya ini kasus sampai didiskusikan oleh DPR sendiri. Ya itu menunjukkan BPOM itu nggak tahu diri, nggak tahu malu, nggak punya moral lagi. Produk makin banyak kok dia tidur, kok orangnya mereview yang kita andalkan. Artinya kan di situ ada hal yang buruk dalam kinerja pemerintah. Dalam hal ini BPOM, mungkin juga produk-produk lain di institusi atau kementerian lain atau lembaga lain. Begitu dia. Oke, berarti kalau gini, kita tidak menyalahkan siapapun yang mereview dengan baik ya Bang? Tidak. Yang kalaupun kita boleh, bukan memahami kita Pak, tapi kalaupun kita boleh menyalahkan satu pihak, ya BPOM, karena tidak, masyarakat tidak lagi percaya dengan BPOM Bang, makanya mereka mereview sendiri gitu loh Bang. Sekarang seperti itu gak sih Bang? Jadi begini dia, ketika instrumen negara tidur atau tidak berkinerja seharusnya, maka warga negara mengambil peran itu untuk menyelamatkan dirinya, untuk menyelamatkan masyarakat. Ini momentum baik. Tetapi ketika ada momentum baik disalahgunakan oleh segelintir orang, jangan kita salahkan momentumnya. Orang yang memanfaatkan situasi ini yang kita salahkan, ditangkap. Kan itu yang benar. Tapi ini kan menjadi presiden buruk ya Bang, presiden buruk untuk BPOM sendiri. Mereka sudah benar diri kan seperti itu. Harusnya ya, dari kejadian bagaimana masyarakat memberi review, ini menjadi cambuk bagi institusi negara apapun untuk bekerja dengan maksimal. Utamanya BPOM, karena mereka itu badan pengawas obat makanan, itu luar biasa itu, puluhan ribu item. Artinya koreksi total terhadap badan POM. Mekanisme, sistem, dan kualitas organisasi itu harus dikaji ulang. Dan terlambat DPR melakukan itu. Berarti kepolisian harus memberikan atensi juga kan, dengan adanya ini kan kasusnya rame nih Bang. Harus Dari kepolisian harus menegur juga BPOM sendiri dong. bisa jadi, bila perlu tangkap orang BPOM-nya karena tidak melaksanakan fungsinya. Oke, terima kasih semua kawan. Kalau uang tutup mulut dan atau lain-lain itu masuk kategori buruk. Saya nggak mau menyebut kategori apa itu. Bang, satu lagi Bang, tapi kalau Abang melihat kasus kita dengan salah satu dokter nih yang punya skincare, Abang melihatnya siapa yang keduanya salah atau siapa yang salah ini melihatnya? Akhirnya ada dugaan pemerasan berawal dari review, itu Abang melihatnya gimana dari dua sisi nih? Kalau dari dua sisi ya, dua-duanya keliru. Kenapa? Ada yang memberi dan ada yang menerima. Kenapa Bang? Hah? Jelasin dulu. Saya tidak mendalami kasusnya, tetapi dari konklusi yang diberitakan, kenapa harus memberi, kenapa pula harus menerima. Itu aja. Bang, kalau kenapa pasal pemerasan itu selalu didampingi dengan TPPU Bang? Sekarang, karena apa? Segala sesuatu produk dari kejahatan diasumsikan, dialirkan dan atau disimpan dan atau digerakkan menjadi produksi tertentu. Itu namanya tindak pidana pencucian. Kalaupun diumpetin di rumah,
dia tidak TPPU, itu tetap menjadi barang bukti kan. Itu bisa disita negara bang, asetnya. Sangat. Itu bagian dari kejahatan. Itu dirampas negara. Tanpa nahan ini kita misalnya sama BPOM ada sangkut pautnya nggak sih, Bang? Itu tadi karena tidak berfungsinya Badan POM seperti seharusnya, akhirnya orang seperti Nikita Mirzani melakukan fungsi-fungsi itu. Kemudian kebetulan pula dalam kondisi tidak baik menjadi bermasalah hukum. Bang, ada indikasi Nikita dipenjarakan untuk membuka para mafia-mafia skincare itu sendiri atau ya, Bang? Kalau mau jujur, sebenarnya kita menyesalkan juga kalau hanya seorang Nikita Mirzani. Kita yakin dengan modus seperti ini banyak pelaku lain yang belum tertangkap. Apes aja menurut kami Nikita Mirzaninya. Berarti harus memberantas sindikat untuk itu tersebut. Sebenarnya sindikat kedua belah pihak harus diberantas. Baik pelaku skincare yang buruk maupun para reviewer yang buruk. Bang, untuk para dokter-dokter yang mereview itu harus diperiksa juga nggak sih, Bang? Seperti pihak kepolisian harus memeriksa. Makanya cepat-cepat Badan POM ambil alih tugas itu. Biar jangan banyak orang-orang yang mereview dengan berbagai cara, dengan berbagai dalih, yang juga belum tentu bisa dipertanggungjawabkan secara hukum produknya. Kan begitu. Apa reviewer itu sudah benar mutlak? Kan belum tentu. Tapi kalau negara yang mengumumkan, pemerintah mengumumkan, itu cenderung menjadi terstandar. Gitu. Terima kasih.